Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan pertama di mana Allah mempertemukan kita di masjid ini, dan mudah-mudahan bukan yang terakhir, Pak, ya. Dan pertama kayak saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada DKM, pihak masjid yang telah memberi kesempatan, kepada panitia, dan juga kepada antum semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran antum, kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, karena memang majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang sangat syarat dengan berkah, dengan rahmah, dan dipadati oleh malaikat-malaikat yang memintakan ampun bagi mereka yang hadir di situ. Ayyuhal ikhwah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fadhuh. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan 3 perkara penting, sampai-sampai beliau bersumpah untuk menekankan ketiga perkara yang disebutkan ini. Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidaklah harta seseorang itu berkurang karena dia sedekah. Wa ma dzulima 'abdun madlamatan fa sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Dan tidaklah seorang hamba itu dizalimi dengan suatu bentuk kezaliman, fa sabara 'alaiha, kemudian dia bersabar dalam menghadapi kezaliman itu, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, menambah wibawanya. Wa ma fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba fatin. Yang ketiga, tidaklah seorang hamba itu membuka pintu minta-minta kepada sesama manusia, membiasakan dirinya untuk mengemis, minta-minta, melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Hadisnya belum titik, ya, tapi saya akan jelaskan dulu yang ketiga hal ini. Dalam kalimat yang pertama tadi Nabi bilang apa? Sedekah tidak mengurangi harta. Bisa, ya? Logikanya bagaimana? Antum punya duit, misalnya di dompet ada 100.000, dikeluarkan 100.000, masukin kotak infak Masjid Fatimah misalnya, berkurang enggak hartanya? Berkurang enggak? Berkurang di satu sisi, tidak di sisi yang lain. Kalau di dompetnya berkurang, ya jelas dompetnya berkurang, kan pindah masuk ke kotak infak. Tapi secara hakikat demikian, ayyuhal ikhwah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun
yuha. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan juga oleh sahabat yang lain namanya Abdullah bin Syikhir, dan dua-duanya ada dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, yaqulul abdu mali mali wa innama maluka ya ayyuhal abd min thalathin. Manusia itu suka mengatakan, ini hartaku, ini duitku, ini kendaraanku, rumahku, rekeningku. Padahal hartamu itu sesungguhnya cuma 3 macam. Ma akalta, ma akala fa'afna, au labisa fa'abla, au tasaddaqa faqtana, wa ma siwa dhalik fadhahibun wa tarikuhu linnas. Hartamu yang sesungguhnya itu cuma 3 macam. Yang pertama, dicatat, kalau punya catatan, kalau enggak dihafalin. Kayaknya banyak calon-calon Imam Bukhari ini di sini. Imam Bukhari itu datang kajian, dia enggak nyatet. Dia tulis saja pakai jarinya gitu di tangan, tapi hafal dia. Nah, saya husnudzon, ini antum banyak nih yang calon-calon Imam Bukhari ini. Baik. Yang pertama, apa yang dia makan. Istilah makan ini bukan harus dimakan, tapi dihabiskan, dimanfaatkan sampai habis. Itu artinya. Yang kedua, dia pakai sampai nggak bisa dipakai, sampai usang, sampai rusak. Kendaraan dipakai sampai udah nggak bisa dipakai lagi, baju dipakai sampai robek-robek misalnya, dan semisalnya. Itu harta yang kedua. Yang ketiga, yang dia sedekahkan, dan itulah yang dia simpan di akhirat. Nah, Nabi tadi bilang apa? Sedekah tidak mengurangi harta. Karena kalau kita cuma memiliki di dunia, itu kepemilikan yang temporer, kepemilikan sementara. Sudah sementara, banyak pula syaratnya. Untuk dinikmati harta di dunia itu syaratnya banyak. Dia tidak bisa dinikmati secara mutlak, dinikmati selagi hidup, betul? Kalau sudah mati, buat apa? Kedua, dinikmati kalau dia sehat. Kalau sakit-sakitan, cita-citanya cuma satu, sembuh. Kalau sifatnya makanan atau sesuatu yang dipakai, dia hanya terasa nikmat dalam keadaan tertentu. Kalau makanan, ya nggak boleh banyak-banyak makannya. Yang kedua, nggak boleh sering-sering. Yang ketiga, ya dia nggak boleh pantang dengan makanan itu. Yang keempat, nggak boleh sedang sakit gigi, dan banyak lagi lainnya. Karena kalau sesuatu yang nikmat itu dinikmati terus menerus, apa yang terjadi? Bosan. Dinikmati berlebihan, jadi madarat. Itu nikmat dunia. Yang dipakai juga begitu. Adapun yang disedekahkan, dia tidak nikmati di dunia, tapi dia nikmati di akhirat. Pertanyaannya, akhirat itu pakai batas waktu enggak? Pakai enggak? Hah? Enggak ya. Akhirat itu pakai syarat enggak? Ya, kalau masuk jannah, semua yang antum inginkan ada di sana. Orang makan di jannah bukan karena lapar, dan berhenti makan juga bukan karena kenyang. Setelah makan tidak mengeluarkan kotoran. Orang di jannah tidak ada yang kehausan. Kalau minum sekedar untuk bersenang-senang, bukan karena haus, dan tidak akan berhenti karena kembung. Tidak kepanasan, tidak bertelanjang, tidak kecapean. Semua isinya senang-senang. Dan tidak ada batas waktu lagi. Jadi sesuatu yang dinikmati benar-benar itu adalah sesuatu yang dinikmati bukan di dunia tapi di akhirat.
Oleh karena itu, benarlah sabda Nabi SAW, ma naqasa sadaqatun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Apalagi ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya itu tidak membalas sedekah kita dengan balasan 1:1. Bahkan semua amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibalas dengan hitung-hitungan 1:1. Minimalnya 1:10. Terkhusus sedekah, apalagi sedekah fisabilillah, Allah jelaskan pahalanya dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, tidak harus dalam pembiayaan perang, fi sabilillah dalam jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, baik berupa jihad fi sabilillah di medan perang atau jihad dengan Al-Quran, yakni menjelaskan kebenaran, mendakwahkan Al-Quran, mengcounter syubhat musuh-musuh Islam terhadap Islam. Itu juga jihad. Yang mendermakan hartanya dalam rangka fi sabilillah itu seperti orang yang menanam satu benih kemudian menumbuhkan 7 tangkai, di masing-masing tangkainya ada 100 benih, satu dilipat gandakan hingga 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan itu bukan batas akhir juga, Allah melipat gandakan lagi lebih dari itu bagi siapa yang dikehendaki. Makin ikhlas seseorang itu beramal, makin besar manfaat amalnya bagi kaum muslimin, maka makin besar juga pelipat gandaan itu. Jadi benarlah kata Rasulullah SAW, ma naqasa sadaqatun min mal. Kemudian Nabi mengatakan apa yang kedua? Terkait kezaliman. Adalah seseorang itu dizalimi, kemudian dia bersabar, melainkan Allah akan menambah kemuliaan pada dirinya. Kalau seseorang itu dizalimi kemudian dia membalas dengan kezaliman yang setara, itu biasa. Itu biasa. Bukan sesuatu yang istimewa. Demikian juga ketika seseorang itu dizalimi oleh pihak lain yang lebih kuat darinya, karena dan dia nggak bisa melawan, akhirnya tahan dirinya, itu juga bukan sesuatu yang istimewa. Memang dia nggak bisa untuk melawan, nggak bisa merebut haknya, dia golongan yang lemah. Yang istimewa adalah ketika seseorang dizalimi dan dia mampu untuk melawan kezaliman itu. Kezaliman bukan terkait dinnya, tapi kezaliman terkait pribadinya. Misalnya dihujat, dicaci maki, ya, dizalimi dari segi harta, namun dia bersabar, dia lebih memilih untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahnya semakin disegani. Contoh yang paling hebat di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke kota Taif sebagai percobaan pencarian bumi hijrah beliau sebelum akhirnya menemukan kota apa? Kota Madinah. Hijrahnya beliau ke Taif itu kira-kira tahun 10 atau 11. Intinya setelah istrinda dan pamanda beliau, setelah wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Talib. Beliau sudah nggak memiliki backup lagi di kota Makkah. Beliau perlu mencari tempat lain yang kondusif bagi beliau, yang bisa memberikan jaminan atau perlindungan atau keamanan agar beliau tetap bisa berdakwah. Maka pertama kali beliau menjajal kota Taif. Beliau datang ke sana hanya ditemani oleh
uh, Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Beliau minta kepada tokoh-tokoh kota Taif agar mereka mau memberi suaka politik, ya mungkin istilahnya sekarang suaka politik gitu ya, bagi Rasulullah SAW. Namun beliau ditolak dengan sangat tidak terhormat. Ada 3 orang yang beliau temui di Taif. Yang satu, mereka ini 3 bersaudara. Yang satu mengatakan setelah diberitahu bahwasanya aku adalah Rasulullah SAW, maukah antum memberikan perlindungan kepadaku agar aku bisa menyampaikan kalamullah, karena sesungguhnya orang-orang Quraisy tidak memberiku keleluasaan untuk itu. Yang satu menjawab, in kana Allahu ba'atsak, masa iya sih mengutus orang seperti kamu? Apa enggak ada yang lain yang diutus? Yang satu lagi mengatakan, ama wajadallahu ahadan ghairak, apa enggak ada orang yang lebih pantas darimu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang satu lagi mengatakan, wallahi ma kallamtuk, saya tidak mau menanggapi omonganmu. Kalau engkau berdusta, kalau engkau itu jujur, niscaya saya akan celaka karena menentang orang yang jujur dan benar-benar Rasul. Tapi kalau engkau seorang pendusta, maka saya tidak akan sudi meladeni seorang pendusta. Intinya mereka tolak mentah-mentah ajakan atau permintaan Rasulullah SAW itu. Akhirnya Rasulullah meminta satu hal saja kepada mereka, kalau memang antum tidak mau memberikan suaka politik kepadaku, maka rahasiakanlah kedatanganku ke sini. Jangan cerita-cerita sama orang Quraisy kalau antum menolakku. Cuma itu saja permintaan Rasulullah SAW. Itu pun tidak mereka kabulkan. Bahkan mereka tidak membiarkan Rasulullah SAW pulang ke kota Makkah dengan aman, dengan terhormat. Padahal beliau statusnya adalah tamu, datang dari kota Makkah ke Taif, itu jaraknya 180 km, jauh, dan perlu pendakian karena Taif itu dataran tinggi. Dijamu tidak, dibiarkan pulang dengan hormat pun tidak. Bahkan mereka kerahkan anak-anak kecil dan orang-orang yang cacat mentalnya untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berdarah kedua tumit beliau yang mulia. Sungguh kezaliman yang luar biasa ya. Dan itu bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir. Banyak juga peristiwa-peristiwa lain, tapi ini salah satu yang terberat yang pernah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah pun pulang dengan menahan kesedihan yang sangat mendalam. Fi sahihain min hadithi Aisyah, Nabi mengatakan, fantalaqtu mahmuman ala wajhi falam astafiq illa biqarni tha'alib. Aku pun berjalan sambil tertunduk, sedih luar biasa, dan aku baru tersadarkan mengangkat kepala begini ketika mencapai sebuah tempat yang bernama Qarnut Tha'alib. Ketika itu beliau melihat ada sebongkah awan yang menaungi beliau di atas. Kemudian di sana ada Jibril dan ada temannya, malaikat penjaga gunung. Jibril mengatakan, Allah telah mendengar bagaimana ucapan mereka terhadapmu dan bagaimana penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah mengirim malaikat penjaga gunung untuk kau perintahkan sesuai kemauanmu. Malaikat pun menyalami Rasulullah SAW dan menawarkan, engkau perintah, kalau engkau mau, aku akan timpakan itu 2 gunung besar di kota Makkah kepada warga Taif. In syi'tu an utbiqa alaihimul akhsyabain. Tapi Nabi mengatakan, la, enggak, jangan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an.
Justru aku masih berharap kepada Allah, kelak Allah akan keluarkan dari generasi keturunan mereka itu orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah, orang-orang yang bertauhid dan tidak lagi berbuat syirik sedikit pun. Nabi maafkan mereka. Nabi maafkan mereka. Ketika Fathu Makkah juga begitu. Orang-orang Quraisy yang selama belasan tahun mengganyang Rasulullah SAW, menyakiti beliau, menghina beliau, melecehkan beliau, ketika Fathu Makkah Nabi menawarkan, bertanya kepada mereka saat beliau sudah menaklukkan dan menguasai kota Makkah, wahai sekalian orang-orang Quraisy, katanya, menurut kalian kira-kira aku ini akan ngapakan kalian? Kata mereka, kalau engkau mengazab kami, menghukum kami, maka kami memang pantas engkau hukum. Kami sadar sudah banyak dosa kami terhadapmu, tapi seandainya engkau memaafkan, maka engkau memang seorang pemaaf. Maka kata Nabi, idhabu fa antum tulaqa, pergi sana, kalian bebas pergi. Dan itu akan menambah kecintaan seseorang kepada Rasulullah. Rasulullah melakukan hal tersebut saat beliau diberi kesempatan oleh Allah, saat ada tawaran, ini gunung mau diangkat, mau dijatuhkan ke warga Taif yang tadi menghina, melecehkanmu, bahkan mengerahkan anak-anak untuk melemparimu, dengan sekejap itu akan terjadi. Atau seandainya Nabi ketika Fathu Makkah perintahkan para sahabatnya untuk mengeksekusi orang-orang kafir Quraisy, mereka pun akan dieksekusi dan gak akan ada yang bisa melawan. Mereka sudah takluk, sudah tunduk. 10.000 pasukannya Rasulullah SAW. Tapi Nabi memaafkan, ya. Zadahullahu izzan. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, tadi apa? Hah? Yang ketiga ini, hati-hati dengan yang ketiga. Seseorang tidak membuka dirinya untuk minta-minta kepada manusia, melainkan bukan dia dicukupi gara-gara minta-minta, justru dia dijadikan senantiasa fakir hatinya. Illa fatahallahu alaihi baba faqr, senantiasa merasa kurang. Wallahi, orang kalau merasa kurang dia nggak akan pernah kaya. Walaupun dia sudah jadi miliarder, dia akan merasanya miskin terus, tidak pernah merasa tercukupi dengan apa yang sudah dia miliki. Sebaliknya, orang yang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tenang hidupnya, ya, tidak silau dengan rumput tetangga, bukan rumput, ya, mobil tetangga, ya. Walaupun mobilnya lebih mengkilap, rumahnya lebih mentereng, alhamdulillah. Yang penting rumah bisa menaungi dari hujan, bisa menaungi dari panas, ya. Toh kalau mati juga nggak dipakai rumahnya, ditinggal. Semua pindah rumah kan kalau mati. Ada yang tetap tinggal di rumahnya kalau mati? Nggak ada, semua pindah rumah. Dan Nabi SAW juga menjelaskan kaya yang sebenarnya itu laisal ghina an kasrat, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan banyaknya harta, tapi kekayaan pada jiwa. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling kaya sesungguhnya, karena beliau orang yang paling merasa cukup, paling merasa cukup. Di situ kenapa Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan orang yang suka minta-minta itu diberi atau dihantui oleh perasaan miskin. Karena apa? Karena orang yang minta-minta dia harus berkorban. Apa yang dia korbankan? Harus korban muka. Maksudnya apa? Ya harus merendahkan dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk memelihara harga diri, bukan untuk mengobrol harga diri. Orang yang minta-minta itu kemungkinannya satu di antara dua. Apa? Gampang lah. Orang minta itu dikasih atau enggak. Kalau dikasih,
maka dia akan berhutang budi sama seseorang. Dan boleh jadi yang ngasih ini mungkin kalau cuman sekali dia diem, 2 kali, 3 kali sudah berubah mukanya, 4, 5 ya, dikasih tapi ditambahi kata-kata yang gak enak, tambah rendah lagi dia di hadapan orang ini. Atau gak dikasih, sudah merendah gak dapat apa-apa, dia korbankan harga diri yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menyuruh kita untuk memeliharanya. Oleh karena itu Allah balas dia dengan sesuatu yang di luar dugaan dia. Dia mengira kalau biasa sering minta-minta akan berkecukupan. Antum perhatikan ada pengemis yang berhenti dari profesi ngemis? Jarang. Pengemis itu ya terus jadi pengemis dia. Tidak pernah jadi orang kaya. Yang jadi orang-orang kaya, orang berkecukupan itu adalah orang yang tidak minta-minta. Dia berusaha, dia tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah menyebutkan 3 hal ini, Nabi mengatakan wa uhadditsukum haditsan fahfadhuhu. Aku akan menyampaikan kepada kalian hadis yang agung, maka hafalkan hadis ini, pelihara hadis ini dan jagalah dia baik-baik. Innamad dunya li arba'ati nafar, kata Rasulullah. Sesungguhnya dunia itu hanya dihuni oleh 4 macam manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu ilman wa mala, hamba Allah yang dikaruniai ilmu agama yang baik dan juga harta yang banyak, diberi rezeki ilmu dan juga apa? Harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'rifu lillahi fihi haqqa. Dengan ilmunya tadi yang kemudian dia juga diberi keleluasaan, kelapangan dari segi harta, dia pergunakan hartanya itu untuk bertakwa kepada Allah. Dia cari dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah, kemudian dia belanjakan di jalan yang diridhai juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasilu fihi rahimah, hartanya juga dia gunakan untuk menyambung silaturahim, ya, menyambung hubungan rahim dengan kerabatnya. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa yang namanya silaturahim itu bisa dengan harta, nggak harus antum berkunjung kepada kerabat. Manfaat yang diberikan oleh seseorang kepada kerabatnya itu bagian dari silaturahim. Entah itu sekedar ngucap salam, salam kan doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga salam sejahtera, rahmat Allah dan berkah Allah turun kepadamu. Doa. Memberi santunan kepada kerabat yang membutuhkan itu juga silaturahim. Fi sahihain, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ja'atni ummi raghibatan afa asiluha? Qala na'am, sili ummaki. Ya Rasulullah, ibuku, dan ketika itu ibunya Asma belum masuk Islam, ibuku datang kepadaku berharap dapat santunan dariku, boleh enggak aku bersilaturahmi kepadanya? Afa asiluha, maksudnya bolehkah aku santuni dia? Kata Nabi, na'am, sili ummaki. Udah jelas ibunya datang ke dia, kok silaturahmi gimana maksudnya? Maksudnya silaturahmi adalah kau kasih dia santunan, kasih duit, membantu secara ekonomi, secara finansial, itu adalah bentuk dari silaturahmi. Jadi kalau saudaranya jauh-jauh di luar pulau, gimana cara silaturahminya? Bisa dengan telepon, tanya kabarnya, ucap salam, nasihati dia, atau kirim bantuan ketika dia butuh bantuan. Itu silaturahim. Orang yang berilmu dia bisa bersilaturahmi dengan hartanya. Orang yang berilmu dan berharta dia bisa gunakan hartanya untuk
silaturahim, dan silaturahim itu menambah umur dan menambah harta. Iya enggak? Nabi bilang apa? Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung hubungan dengan kerabatnya. Wa ya'rifu lillahi fihi haqqa, dan dia juga tahu ada hak Allah pada hartanya, yakni zakat. Orang yang berilmu, dia bisa mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki. Dia tahu aturan-aturannya, apa yang dia harus zakati, berapa banyak, kapan jatuh tempo, bagaimana dia bagi-bagikan. Dengan zakat itu hartanya semakin bersih, semakin berkah, ditambah sama Allah. Kalau nggak dizakati, jadi bala. Fahadha bi afdalil manazil, kata Rasulullah, orang yang pertama ini yang diberi ilmu syar'i dan diberi harta akan menempati kedudukan yang paling mulia di akhirat. Yang kedua, kira-kira apa? Dibagi 4 nih ya. Subjeknya 2, dapat ilmu, dapat harta. Yang kedua, salah satunya aja kan ya. Dapat ilmu tapi nggak dapat harta. Ilmu dapat dia. Wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Orang diberi ilmu syar'i oleh Allah, dijadikan dia faham agamanya, tapi dia nggak kaya, pas-pasan dia hidupnya. Wa huwa yaqul law anna li ma li fulan la amiltu bi amali fulan. Berangan-angan, seandainya Allah memberikanku harta seperti yang Allah berikan kepada si fulan, aku akan mengikuti amalnya fulan. Aku akan banyak bersedekah, akan banyak berinfak, akan banyak membantu keluarga, akan aku keluarkan zakat dan seterusnya. Wa huwa shadiqun niyyah, dan dia punya tekad yang tulus ketika mengatakan itu atau ketika meniatkan hal tersebut. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua ini akan diberi pahala karena niatnya, dan pahalanya disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya disamakan dari segi niat, pahala niatnya sama-sama baik, dan dia juga mendapatkan pahala yang sama, hanya saja dia tidak mendapatkan pelipat gandaan ya, karena amal soleh itu kalau belum dilakukan tapi sudah diniatkan, dia diberi satu pahala yang sempurna. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indaha hasanatan kamilah. Fa in hamma biha wa 'amilaha katabahallahu indaha 10 hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin katsira. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas fi Sahihain. Siapa yang berniat, berencana dan kuat rencananya itu untuk mengamalkan suatu kebajikan tapi belum kelakon, belum terrealisasi, maka Allah sudah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau dia realisasikan, Allah akan lipat gandakan minimal 10, bisa sampai 700, lebih dari itu. Jadi dia dianggap sama dari segi niatnya, sama mendapatkan satu kebaikan yang sempurna, hanya saja tidak mendapatkan pelipat gandaan. Karena orang yang beramal itu lebih baik daripada orang yang sekedar berniat. Kalau dia beramalnya beramal soleh, niatnya ikhlas dan sesuai sunnah, dengan yang baru niat saja belum beramal, ya pahalanya tidak 100% dari segi niat sama. Tapi karena ini sudah diamalkan, maka dia mendapatkan pelipat gandaan dan mendapatkan pahala dari dampak yang ditimbulkan oleh amal. Di surah Yasin ayat ke-12 kalau nggak salah, Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ma qaddamu itu amalan yang mereka lakukan, wa atharahum adalah bekas-bekasnya, dampak-dampaknya. Ada amalan, ada dampak yang ditimbulkan oleh amalan. Amalan misalnya bangun masjid,
Dampaknya apa? Kajian jadi semarak, ilmu jadi tersebar, sholat berjamaah jadi ramai, terlaksana, orang jadi banyak yang iktikaf. Itu dampak-dampaknya, itu pahala tersendiri. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu yang kedua. Yang ketiga apa kira-kira? Balikan dari yang kedua, yaitu abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Hamba Allah yang hanya diberi harta tapi enggak diberi ilmu agama. Ilmu yang lain dia kuasai, tapi ilmu syar'i, ilmu akhirat dia enggak ngerti apa-apa. Ya. Orang yang seperti ini itu di Allah orang yang tidak berilmu. Itu definisi ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Di surah Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-5 dan ke-6 Allah menjelaskan hakikat itu. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, akan tetapi aktsaran nas, kebanyakan manusia, mayoritas manusia la ya'lamun. Bukankah mayoritas manusia hari ini adalah orang-orang yang tidak beriman? Betul? Betul kan? Bukankah mayoritas manusia adalah ahli maksiat? Betul? Betul. La ya'lamun. Kenapa kok la ya'lamun ya Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kenapa mereka la ya'lamun, tidak mengetahui? Dia bodoh, jahil. Siapa mereka hakikatnya? La ya'lamun itu yang menjadi mayoritas manusia hari ini maupun dari dulu sampai hari kiamat nanti. Mereka adalah ya'lamun, orang yang mengetahui zahiran minal hayatid dunia, perkara-perkara yang zahir saja, yang nampak saja dari kehidupan dunia, ilmu-ilmu dunia saja. Ya, ilmu dunia, ilmu yang hanya kepakai di dunia, di akhirat nggak bisa dipakai dia. Tidak bisa secara langsung mendekatkan dia kepada Allah, tidak bisa secara langsung mengajarkan apa yang wajib dia lakukan supaya terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nggak ada ilmu yang mengarahkan dia ke sana, karena ilmunya hanya berkaitan dengan dunia. Mati selesai, manfaatnya lagi. Nah, itu orang yang hanya mengerti ilmu-ilmu seperti itu, orang yang la ya'lamun, kata Allah, orang-orang yang tidak tahu alias jahil. Makanya dalam hadis ini Nabi menegaskan kembali, ada hamba yang diberi harta, kalau dia kaya raya, dia pintar mesti ilmu dunianya. Rata-rata orang yang miliarder di dunia itu adalah orang-orang yang menguasai ilmu bisnis, ilmu ekonomi, ya, ahli-ahli. Mungkin ya profesinya adalah profesi-profesi yang gajinya tinggi, berilmu dia, tapi ilmu dunia. Kalau dia hanya diberi harta, nggak diberi ilmu yang sejati, ilmu akhirat, apa yang terjadi? Fala yattaqi fihi rabbah. Harta yang dia miliki nggak akan dia pakai untuk bertakwa kepada Allah. Dia nggak akan pedulikan dari mana dia mendapatkan harta, dan apalagi kemana dia akan belanjakan. Padahal pertanyaan tentang harta itu meliputi dua hal ini. Dan kita akan bergeser selangkah pun di padang mahsyar sebelum kita bisa menjawab 4 pertanyaan. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an ilmihi madza 'amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang umurnya dia habiskan untuk apa saja,
ilmunya, apa yang sudah dia amalkan, hartanya dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Dua pertanyaannya, nggak cuma satu. Kalau dia nggak berilmu, dia nggak akan pedulikan cara mendapatkan harta dan juga cara membelanjakan harta, hingga jadi musibah buat dia. Wala yasilu fihi rahimah. Berikutnya dia tidak akan menggunakan hartanya ini untuk bersilaturahmi, nggak ngerti, nggak punya ilmunya dia. Bahkan mungkin dia nggak segan-segan menzolimi keluarganya sendiri, menindas karib kerabatnya, melupakan jasa orang tuanya, tidak ngurus anak istrinya mungkin. Antum perhatikan orang-orang Eropa, orang Amerika, orang-orang Barat, di negara-negara yang kafir itu, mereka itu malas punya anak. Anak itu jadi beban aja. Makanya pertumbuhan penduduknya itu menurun tiap tahun. Bahkan tidak jarang mereka membunuh anaknya. Kebanyakan anak susah nanti, biaya hidupnya tinggi. Anak yang itu adalah melanjutkan bapaknya, investasi bapaknya untuk membesarkan anak itu mereka malas. Mereka lebih milih miara anjing daripada miara anak. Ya. Kesian itu orang kafir itu. Ada orang yang kaya raya, warisannya semua buat anjing ya, bukan buat anaknya. Karena yang setia sama dia anjingnya, kalau anak nggak setia, udah tua taruh di panti jompo. Ya. Tapi kalau anjing setia dia nemeni sampai mati. Kesian, nggak berilmu. Fala yasilu wala yasilu fihi rahimah wala ya'rifu lillahi fihi haqqa. Dan otomatis dia nggak tahu bahwa ada hak Allah pada hartanya, yang kalau nggak dikeluarkan jadi bala itu harta. Di surat At-Taubah kalau nggak salah ayat ke-36 Allah berfirman, innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menimbun-nimbun emas dan peraknya, alias hartanya, emas dan perak itu hanya contoh. Nggak punya emas gimana? Ya kena. Kalau dia punya harta ditimbun-timbun, harta yang terkena zakat nggak dikeluarkan zakatnya sama, walaupun bukan emas, walaupun bukan perak. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira, dia akan terkena azab yang menyakitkan. Bagaimana? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari itu, hari kiamat nanti, emas dan perak yang dia timbun-timbun itu dipanaskan sampai membara di atas api neraka jahanam yang panasnya itu 70 kali panasnya api dunia. Itu bukan api lilin, itu bagian dari api yang dipakai tukang las untuk itu juga api dunia. Untuk melebur baja itu juga api dunia. Selagi dia masih ada di dunia, maka dia adalah api dunia dikali 70. Ya, emasnya disetrikakan yang telah dibakar dari atas api jahanam itu, emas dan peraknya disetrikakan di dahinya, perutnya dan punggungnya, sambil dikatakan kepadanya, ini yang dulu kau timbun-timbun dan tidak kau keluarkan zakatnya, maka rasakan harta yang kau timbun selama ini. Ya. Fahadha bi akhbathil manazil, kata Rasulullah SAW. Orang yang ketiga ini, yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu agama, akan menempati kedudukan yang paling mengerikan di akhirat, karena dia diberi peluang untuk maksiat sebesar-besarnya melalui hartanya, dan dia nggak diberi ilmu untuk mengendalikan diri. Maka nggak bisa dibayangkan betapa ngerinya kejahatan dia selama di dunia. Yang keempat kira-kira apa? Nggak punya ilmu, nggak punya duit. Wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li mali fulan la amiltu bi amali fulan.
Yang keempat ini dasar apes dia, apes nggak punya duit, goblok juga ya. Karena kegoblokannya ini dia berangan-angan seperti orang ketiga, nggak seperti orang pertama, nggak seperti orang kedua ya. Apa kata dia? Lau anna li mali fulan la amiltu bi amali fulan. Kalau aku diberi harta seperti si fulan, aku akan mengikuti tingkah lakunya dia. Ya aku akan foya-foya, aku akan judi, aku akan main ini main itu, maksiat ini maksiat itu. Fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Maka orang yang keempat ini dikasih dosa gara-gara niatnya yang jelek itu ya, dosanya dia disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa orang yang ketiga. Jadi dunia itu isinya cuma 4 macam ini ayohal ikhwah. Nah, kita posisikan diri kita di mana? Jangan mengambil posisi selain pertama dan kedua ya, jangan. Itu posisi yang sangat beresiko, yang ketiga dan yang keempat, apalagi yang ketiga. Jadi urutannya yang paling baik yang pertama, terus kedua ya, sudah berhenti di situ. Sisanya jelek semua ya. Terjelek pertama adalah yang ketiga, urutannya kemudian yang keempat. Dan ini sekali lagi semuanya ini tolok ukur utamanya bukan harta, ternyata ilmu ya, ilmu. Karena ternyata orang yang nggak berharta kalau dia berilmu selamat dia, selamat, ilmunya yang akan menyelamatkan dia. Makanya Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah Sa'adah kalau nggak salah, beliau menyebutkan keutamaan ilmu dibandingkan harta dari banyak sekali sisi, puluhan. Di antaranya kalau ilmu itu enteng bawanya. Ada orang pusing kebanyakan ilmu? Nggak ada. Pusing kebanyakan utang ya. Pusing duitnya di mana-mana ditagih nggak pada bayar ya. Pusing pajaknya gede ya, diganyang sama karyawan. Iya. Tapi kalau pusing kebanyakan ilmu nggak pernah ada ceritanya. Dia ringan dibawa, tidak perlu tempat ya, tidak perlu antum sewa safety box, simpen uang di bank, beli berangkas, tidak perlu, pakai security nggak perlu. Itu ilmu. Kemudian ilmu itu antum nggak perlu jaga dia yang jaga antum. Kalau duit antum yang jaga dia ya. Makin banyak duitnya, dia akan makin dipusingkan bagaimana menjaga kekayaan. Yang ketiga, ilmu itu diberikan nggak habis, dia nggak berkurang. Ilmu itu nggak berkurang dengan diberikan. Beda dengan harta, nominalnya berkurang, zatnya berkurang, dipakai buat beli berkurang dia. Ilmu nggak. Kemudian ilmu adalah warisannya para nabi, sehingga Nabi SAW disuruh minta supaya ditambah ilmunya. Nabi nggak pernah disuruh minta ditambahi apa-apa oleh Allah kecuali minta ditambahi ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, ya Rabbi, tambahi ilmu untukku. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ilmu yang lain. Dengan ilmu ini dia bisa menata niatnya, dan niat itu lebih dahsyat daripada amalan itu sendiri. Orang yang kedua itu diberi pahala yang sama dengan orang yang pertama gara-gara niatnya, bukan gara-gara amalnya. Dia belum beramal kok, belum beramal dia baru berniat, tapi dia pandai menata karena dia punya ilmunya. Ada sebuah kisah yang menarik antara dua sahabat. Keduanya ini adalah sahabat yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman, dan masing-masing ditugaskan di wilayah tersendiri. Yang pertama
Abu Musa al-Asy'ari, yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ketika mereka berdua ini berdiskusi santai, sahabat Mu'adz bertanya kepada sahabat Abu Musa. Abu Musa itu nama aslinya siapa? Tahu nggak? Ada yang tahu nama aslinya Abu Musa siapa? Hah? Abdullah bin Qais. Ya, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Katanya Mu'adz, "Ya Abdullah, kaifa taqra'ul Qur'an?" Hei Abdullah, bagaimana sih caramu membaca Quran? Maksudnya sehari-hari bagaimana engkau manfaatkan waktumu untuk membaca Quran? Qala qa'idan qa'iman wa qa'idan wa ala rahilati wa atafawwaquhu tafawwuqan. Ya, saya membaca sambil berdiri, sambil duduk, sambil berkendara. Walhasil setiap ada peluang saya pakai untuk baca Quran, baik dibaca di dalam sholat maupun di luar sholat. Bagus ya? Bagus. Kemudian Abu Musa bertanya kembali kepada Mu'adz, "Wa kaifa taqra'u anta ya Mu'adz?" Kalau kamu bagaimana? Qal amma ana fa anamu awwalal lail. Kalau saya di waktu malam, awal-awal malam saya tidur dulu. Ditanyanya bagaimana baca Quran, jawabannya nggak nyambung. Saya kalau di awal malam saya tidur dulu. Terus thumma aqum wa qad qadaitu hadzi min naum, atau juz'i min naum. Setelah tidur beberapa jam, tentunya nggak kayak kita tidurnya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka itu sangat sedikit tidurnya di waktu malam ya. Kalau kita sangat sedikit bangunnya di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidurnya, sekian jam saja. Setelah itu dia bangun setelah memberi jatah tidurnya untuk badannya sudah cukup diistirahatkan. Fa aqra'u ma kataballahu li. Setelah itu aku qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an sebanyak apa yang Allah tentukan, Allah takdirkan. Terus hebatnya di mana? Hebatnya di ujung hadis ini. Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Tapi waktu saya tidur di awal malam itu saya juga mengharapkan pahala dari Allah. Kok bisa tidur mengharapkan pahala? Bisa. Tidur itu bisa jadi amal soleh kalau kita pandai-pandai menghadirkan niat, menata niat kita. Tidur tapi diniati untuk memberikan haknya badan. Itu perintahnya Rasulullah SAW. Wa inna li badanika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Badanmu juga punya hak terhadapmu untuk kau istirahatkan. Jangan diforsir terus, kerja terus, sholat terus, gak pakai istirahat, gak pakai tidur. Tubuhmu punya hak juga. Kita memberikan haknya badan kita karena mengamalkan perintah ini, itu ibadah. Kita tidur dengan niat supaya kita segar nanti di tengah malam, sehingga kita bisa qiyamul lail, maka tidurnya juga berniat ibadah, karena tidurnya menjadi wasilah untuk qiyamul lail. Dan wasilah itu hukumnya seperti tujuannya. Wasilah tahu ya? Sarana. Sarana untuk melakukan sesuatu yang mulia, dia mulia. Sarana untuk melakukan sesuatu yang wajib, hukumnya wajib. Sarana untuk melakukan sesuatu yang haram, hukumnya juga haram. Ada juga orang yang goblok tidur dengan niat jelek dia. Saya tidur karena nanti malam saya mau nonton bola, biar saya seger, saya nggak ngantuk-ngantuk, saya bisa bertaruh nanti kesebelasan mana yang menang ya. Ini tidurnya maksiat. Tidurnya maksiat. Tidur besok pagi dia mau melakukan apa misalnya, usaha haramnya dia, supaya saya segar besok maksiatnya bisa kenceng. Tidurnya juga maksiat. Ada lagi tidur yang nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Itu tidurnya kita, insya Allah. Kebanyakan kayak gitu. Tidur karena ngantuk, blas sudah. Rugi kita. Sepertiga umur kita nol, nggak
nggak ada pahalanya sama sekali. Tapi kalau kita bisa menghadirkan niat setiap mau tidur, bayangkan antum 8 jam tidur aja ya, walaupun bablas nggak jadi qiyamul lail, tapi niatnya saya mau mengistirahatkan badan, mengamalkan perintah Nabi SAW. Kalau dia punya kerjaan besok, kerjaan yang diridhai oleh Allah, misalnya dia berprofesi sebagai pejabat publik yang melayani kaum muslimin, biar saya bisa semangat melayani kaum muslimin, saya bisa mudahkan urusan kaum muslimin, saya nggak ngantuk-ngantuk, dapat pahala antum tidurnya ya. 8 jam ibadah cuman tidur, padahal mana ada orang mau gaji orang yang tidur. Nah, tapi kalau antum muamalah sama Allah pakai ilmu, digaji walaupun antum tidur, dan gajinya masya Allah. Ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati, aku berikhtisab mengharapkan pahala melalui tidurku seperti aku juga mengharapkan pahala melalui qiyamul lailku. Jadi ini masalah niat itu penting sekali ya ayyuhal ikhwah. Sering-seringlah kita menghadirkan niat yang baik ya. Tidur kita, kerja kita, makan kita, bercanda kita, apalagi semua hal-hal yang sifatnya rutinitas sehari-hari itu bisa berbalik menjadi amal soleh kalau kita pandai menghadirkan niat yang baik ya. Dan intinya keselamatan itu modal dasar adalah ilmu. Jadi pelajaran terbesar dari hadis ini adalah kita hanya boleh pilih 1 atau 2 ya. Kalau yang pertama rezeki ya, nggak semua orang pinter, semua orang yang rajin diberi rezeki yang banyak oleh Allah ya. Tapi ilmu ini kita bisa usahakan. Minimal kalau kita belum menjadi orang yang alim dalam semua hal, paling tidak kita sedang berada di jalan itu. Karena Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini, menghadiri kajian ilmiah, mencatat, menghafal, menyimak baik-baik, memfasilitasi, ini semua bagian dari thalabul ilm. Maka dengan itu Allah akan mempermudah jalannya menuju jannah. Ana rasa cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah semua. Ada satu yang saya nggak tahu tadi, nggak paham pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.